Seorang bos tim menyaksikan pembalapnya sendiri memimpin klasemen dunia. Lalu, dengan tenang, dia menyebut rival dari garasi seberang sebagai favorit juara. Bukan pembalapnya, melainkan lawannya. Dan itu terjadi di paruh musim MotoGP 2026. Tepat saat gelar juara dunia sedang benar-benar diperebutkan. Kenapa seorang bos rela menyerahkan status favorit kepada lawan, padahal angka di tabel poin masih berpihak kepada kubunya sendiri? Orang itu adalah Massimo Ripolla, CEO Aprilia Racing. Pembalap yang memimpin klasemen itu Jorge Martin, yang kini membela panji pabrikan Italia tersebut. Dan sosok yang dia sebut favorit adalah Marc Marquez, pembalap Ducati. Di atas kertas, Martin di depan, Ai Ogura kedua, dan Marquez menguntit dari posisi ketiga. Namun Ripolla jelas tidak sedang membaca kertas. Dia sedang membaca sesuatu yang tidak pernah muncul di kolom angka manapun. Pasalnya, klasemen hanya mencatat apa yang sudah lewat. Ia tidak pernah mencatat ke arah mana angin sedang bertiup. Dan arah itu, sepanjang paruh pertama musim ini, pelan-pelan bergerak menjauh dari garasi Aprilia. Justru saat nama pembalapnya masih tercantum di baris paling atas. Mula-mula, ingat bagaimana musim ini dibuka. Aprilia melesat sejak awal. RSGP terasa jinak, cepat, dan untuk pertama kalinya sejak lama, pabrikan asal Noale itu tampil sebagai pemimpin, bukan penantang kelas 2. Mereka yang ditekan, bukan yang mengejar. Namun sesuatu bergeser begitu tekanan sebenarnya datang. Performa yang tadinya meledak-ledak perlahan melempem, dan kemunduran itu tiba di waktu paling buruk, persis ketika para pesaing utama mulai menemukan ritme terbaik mereka. Di titik itulah Marc Marquez masuk ke dalam cerita. Sejak seri di Mugello, dia mengemas 3 kemenangan Grand Prix dan membalik keseimbangan cerita tanpa harus banyak mengubah angka. Dan dia melakukannya di atas Desmo Sedici, motor yang sepanjang musim ini dianggap paket paling matang dan paling stabil di seluruh grid. Saat jeda musim panas tiba, Ducati sudah memangkas jarak dan Marquez berdiri hanya 18 poin di belakang Martin. 18 poin di atas kertas memang terlihat aman, namun 18 poin yang sedang menyusut dengan tren kemenangan menumpuk di satu sisi lintasan adalah cerita yang sama sekali berbeda. Dan format modern justru membuat tren itu jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat di layar. Di era sekarang, setiap akhir pekan MotoGP menyodorkan 2 peluang poin sekaligus, sprint pada hari Sabtu dan balapan utama pada hari Minggu. Artinya, seorang pembalap yang sedang panas bisa memanen angka 2 kali lebih cepat, dan selisih yang tampak kokoh bisa menguap hanya dalam 2 atau 3 seri saja. 18 poin bukan sebuah benteng. Itu jarak yang, di tangan Marquez dengan tren kemenangan yang sedang menanjak, bisa lenyap bahkan sebelum paruh kedua musim benar-benar panas. Dan ini bagian yang jarang benar-benar dibahas. Ternyata masih ada satu lapisan lagi di bawahnya. Martin bukan pembalap Aprilia pertama yang memimpin klasemen musim ini. Sebelum dia, kursi teratas itu diduduki Marco Bezzecchi, rekan sepabrikannya di barisan Aprilia. Bezzecchi sempat menjadi pemuncak, lalu performanya runtuh, dan tepat di celah keruntuhan itulah Marquez menyelinap naik. Artinya Aprilia bukan sekadar sedang kehilangan momentum. Aprilia sudah pernah memegang pemuncak klasemen dengan tangannya sendiri, lalu menyaksikannya rontok. Ripolla melihat seluruh pola itu dari jarak paling dekat yang mungkin. Maka pertanyaan besarnya bukan lagi siapa yang memimpin klasemen hari ini. Pertanyaan besarnya adalah apakah keunggulan itu sedang dibangun atau justru sedang meleleh. Dengan semua itu di kepalanya, Ripolla akhirnya berbicara. Bukan dengan nada membela diri, melainkan dengan sebuah pengakuan yang mengejutkan. Ada sosok bernama Marc Marquez di sana yang jelas unggul dalam semua prediksi. Dia favoritnya, ujar Massimo Ripolla seperti dikutip dari Crash. Ini jelas bukan basa-basi seorang bos yang sekadar berpura-pura merendah. Untuk mengerti kenapa kalimat itu begitu menyengat, ingat dulu kebiasaan lumrah di paddock. Seorang bos tim nyaris selalu memompa nama pembalapnya sendiri di depan media. Terlebih ketika pembalap itu sedang memimpin klasemen. Ripolla justru melakukan kebalikannya dan secara terbuka. Sosok sekelas dia tidak berbelok dari naluri paling dasar itu tanpa alasan yang kuat. Yang lebih menarik,
Sinyal serupa justru datang dari orang yang paling dirugikan oleh pengakuan itu. Jorge Martin, sang pemuncak klasemen, mengatakan hal yang nyaris sama tentang dirinya sendiri. Saya bukan favoritnya, Mark favoritnya, ungkap Martin seperti dikutip dari kanal resmi MotoGP. Ketika pembalap yang sedang memimpin dan bos yang menaunginya kompak menunjuk lawan sebagai favorit, itu bukan lagi sekadar kerendahan hati. Itu sebuah pembacaan situasi. Biar tidak ketinggalan pembacaan situasi dari dalam pedok seperti ini, subscribe dulu ke GP Insider ID sebelum ceritanya berlanjut. Karena lapisan paling tajam justru ada di kalimat Ripola yang berikutnya. Sebab di sebelah pengakuan tadi, Ripola menaruh satu kalimat pertahanan. Kami tidak akan pernah menyerah, katanya, sembari menegaskan bahwa pertarungan ini akan berlangsung sampai balapan terakhir. Sekilas, ini kalimat penyemangat yang biasa, namun justru disinilah letak ironinya. Kalimat kami tidak akan pernah menyerah hanya diucapkan oleh pihak yang merasa ada sesuatu sedang direbut dari tangannya. Seorang pemimpin yang benar-benar nyaman tidak pernah butuh mengucapkannya. Kalimat itu keluar dari mulut orang yang tahu tren sedang berbalik arah. Maka ada dua cara membaca manuver Ripola. Yang pertama, ini murni taktik pelepas tekanan. Dengan menyerahkan label favorit kepada Marquez, beban psikologis dipindahkan ke pundak Ducati, dan pembalap Aprilia dibebaskan untuk menyerang tanpa beban status juara. Ini permainan kepala yang cerdas. Cara kedua jauh lebih tidak nyaman. Bukan tidak mungkin pengakuan itu sebenarnya sebuah kebocoran halus, sinyal bahwa di dalam garasi sendiri keyakinan sudah mulai retak. Lalu mana yang lebih dekat dengan kebenaran? Petunjuknya bukan terletak pada kata-katanya, melainkan pada angka yang bergerak di baliknya. Seorang bos yang benar-benar yakin timnya akan juara tidak perlu memindahkan label favorit kemanapun. Dia cukup menunjuk klasemen, lalu diam. Fakta bahwa Ripola justru memilih menunjuk Marquez, bukan tabel poin yang masih menempatkan pembalapnya di depan, memberitahu ke arah mana instingnya condong. Musim ini memang belum tuntas. Ripola sendiri menegaskan gelar akan diputuskan di seri pamungkas Valencia. Dan sepanjang sisa balapan, tren masih mungkin berbalik sekali lagi. Namun, untuk sekarang, arah anginnya sudah dia sebutkan sendiri, dengan suaranya sendiri. Dan disinilah pelajaran paling menyengat dari seluruh cerita ini. Penilaian paling adil hanya satu. Yang memimpin klasemen belum tentu memimpin perlombaan yang sesungguhnya. Angka mencatat masa lalu, sementara tren yang menulis masa depan. Ripola tidak sedang membaca tabel poin. Dia sedang membaca kemana musim ini benar-benar bergerak. Pengakuannya menyengat justru karena datang dari orang yang paling tidak diuntungkan oleh kejujuran itu. Di MotoGP, memimpin di atas kertas tidak pernah sama dengan memimpin di atas lintasan, dan seluruh pedok tahu betul soal itu.